selamat siang teman-teman kelas 11 MIPA 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semua sehat? Alhamdulillah semua sehat ya. Semoga di siang hari ini walaupun panas, tapi teman-teman senantiasa diberikan semangat yang tinggi untuk menimba ilmu pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai diskusi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa siang hari ini. Ya, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa siang hari ini. Baik, sebelum Ibu mulai kelasnya, Ibu akan mengecek daftar hadir kelas 11 MIPA 2 terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman juga sambil melihat depan, kanan, kiri, belakangnya. Apakah teman-temannya sudah berada di tempat atau belum? Baik, semua hadir ya, alhamdulillah. Nah teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai materi termokimia. Nah pada hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran problem based learning, di mana hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, memberikan pengantar apa itu termokimia. Dilanjutkan nanti teman-teman akan melakukan diskusi kelompok dan kita akan berdiskusi satu kelas ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan teman-teman bisa mengerti dan memahami serta menjelaskan mengenai apa itu termokimia, entalpi, sistem dan lingkungan, serta reaksi eksoterm dan endotherm. Nah, untuk mengetahui apa itu termokimia dan apa saja hal-hal yang berhubungan dengan termokimia, Ibu ingin teman-teman melihat gambar yang Ibu sajikan di depan ini. Nah, di sini ada gambar tumbuhan yang disinari oleh sinar matahari, di mana kita tahu dalam hal ini tumbuhan itu memerlukan sinar matahari untuk melakukan suatu reaksi kimia tertentu, yang mana kita kenal juga dengan istilah fotosintesis. Nah, dalam fenomena fotosintesis, energi panas dari sinar matahari diubah menjadi sesuatu. Nah, siapa yang tahu perubahan energi panas sinar matahari ini diubah menjadi apa dalam fenomena fotosintesis? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Sinta. Ya, pintar banget, betul ya. Jadi dalam fotosintesis ini terjadi perubahan energi panas sinar matahari menjadi oksigen dan juga glukosa dengan bantuan unsur hara dan juga karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada gambar kedua yang Ibu sajikan. Di sini ada kayu yang dibakar. Pada fenomena ini, kayu yang dibakar mengalami perubahan energi. Dari kayu yang sebelum dibakar menjadi kayu yang sudah dibakar mengalami suatu perubahan. Ada yang tahu perubahan energi apa dalam fenomena ini? Ya, Rizky silakan. Betul sekali Rizky, good job. Jadi benar ya kata Rizky bahwa pada fenomena kayu yang dibakar ini terdapat perubahan energi panas. Coba kita bisa amati ketika fenomena api unggun. Kalau kita berkeliling di sekitaran kayu tanpa kayunya belum dinyalakan atau belum dibakar, maka kita tidak akan merasakan perbedaan suhu apapun gitu. Tapi ketika kayunya dinyalakan, lama-lama sekitar kita itu menjadi hangat. Nah, itulah yang dinamakan perubahan energi. Dalam hal ini perubahan energi panas. Oke, dari tadi kita sudah membicarakan nih tentang perubahan energi panas dan contoh-contohnya di kehidupan sekitar kita. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Silakan teman-teman bisa dikaji contoh-contoh perubahan energi panas di lingkungan sekitar kita. Nah, dari tadi yang kita bicarakan, perubahan energi panas inilah merupakan topik utama dari termokimia. Secara pengertiannya, termokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan energi panas atau biasa kita kenal dengan kalor pada suatu zat yang melibatkan proses kimia dan juga proses fisika. Ketika kita belajar termokimia, kita biasa temukan istilah sistem dan juga lingkungan. Maka dari itu, sekarang kita akan mempelajari sistem dan lingkungan itu apa. Nah, sistem merupakan segala sesuatu yang kita amati. Dalam hal ini, yang kita amati adalah reaksi kimia tentunya. Nah, reaksi kimia sendiri terdiri dari reaktan dan juga menghasilkan produk. Maka dari itu, reaktan dan produk merupakan sesuatu yang kita amati atau disebut juga dengan sistem. Sistem sendiri dibedakan menjadi 3 teman-teman. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan juga ada sistem yang terisolasi.
Nah, sekarang Ibu sudah cantumkan gambar yang mencakup ketiga sistem tersebut. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sekarang kita lihat pada gambar yang paling ujung ada gambar cawan yang berisi teh panas. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bila teh panas tersebut diisikan pada cawan yang terbuka, tidak tertutup, maka teman-teman bisa melihat uap-uap air yang mengebul dari teh tersebut. Nah, kemudian teman-teman juga ketika didekatkan tangannya ke cawan tersebut, maka teman-teman bisa merasakan panas dari teh tersebut tanpa memegang tehnya langsung. Nah, hal ini disebut dengan sistem terbuka. Sistem terbuka dapat didefinisikan yaitu sistem yang dapat mengalami perpindahan materi maupun perpindahan energi panas. Di sini perpindahan materi yang dimaksud adalah uap-uap air tadi. Uap-uap air tadi yang ada di teh panas keluar ke lingkungan. Kemudian ketika kita mendekatkan tangan kita, kita dapat merasakan panas bahkan tanpa menyentuh gelas atau teh tersebut. Maka di situ ada perpindahan energi panas. Nah, selanjutnya ada sistem tertutup yang direpresentasikan oleh gambar yang ada di tengah. Nah, gambar yang di tengah itu adalah gambar teh yang dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditutup menggunakan penyumbat. Nah, dari gambar yang ada di tengah ini, kita bisa tahu bahwa uap dari teh panas tersebut tidak akan keluar atau akan terperangkap di dalam Erlenmeyer. Kenapa? Karena kita sudah berikan penutup atau penyumbat, sehingga uap-uap itu akan berada di dalam. Nah, kita tahunya dari mana? Kita bisa lihat bulir-bulir air pada leher Erlenmeyer. Contoh sederhananya juga bisa teman-teman temukan bila teman-teman memasukkan air panas ke dalam botol dan kemudian ditutup, maka nanti di sekitar botol tersebut di dalam akan ada bulir-bulir air. Nah, itu merupakan hasil dari uap air yang terperangkap. Tapi ketika teman-teman mendekatkan tangan teman-teman ke Erlenmeyer atau botol yang berisi air yang bersuhu panas, maka kita akan tetap merasakan energi panas yang dihasilkan oleh teh tersebut. Nah, maka dari itu kita dapat mendefinisikan sistem tertutup yaitu sistem yang dapat melakukan perpindahan energi panas dari sistem ke lingkungan, namun tidak dapat melakukan perpindahan materi karena tadi materinya berada pada sistem yang tertutup. Gambar yang terakhir adalah sistem terisolasi yang direpresentasikan oleh termos. Di sini termos, apabila kalian masukkan teh panas atau air panas ke dalam termos, maka teman-teman tidak bisa merasakan panas meskipun teman-teman sudah memegang termosnya. Apalagi teman-teman juga tidak bisa melihat uap-uap yang keluar karena termos tersebut sudah tertutup menggunakan penutupnya. Sehingga sistem ini disebut juga dengan sistem terisolasi, di mana sistem terisolasi bisa kita definisikan sebagai sistem yang tidak dapat melakukan perpindahan energi panas maupun perpindahan materi. Nah, dari tadi kita sudah bicarakan mengenai sistem. Nah, sistem ini mempunyai hubungan dengan lingkungan seperti yang Ibu tadi sudah sebutkan di awal. Maka dari itu, lingkungan itu apa sih sebenarnya? Nah, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Tadi sistem itu merupakan reaksi kimia. Jadi kita bisa misalkan seperti ini. Misalnya kita mereaksikan sesuatu di dalam gelas beker. Maka udara, kemudian suhu, kemudian tangan kita, dan lain sebagainya di luar reaksi tersebut, di luar gelas beker tersebut, itu merupakan lingkungan. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami? Ada yang kurang dimengerti? Oke, bisa dipahami ya semua. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Di sini dijelaskan mengenai hubungan sistem dengan lingkungan. Di antara sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan kalor atau perpindahan energi panas. Perpindahan kalor tersebut dapat terjadi dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Istilah selanjutnya yang biasa kita temukan pada termokimia adalah entalpi. Entalpi adalah energi kimia yang terkandung dalam suatu sistem selama berlangsungnya suatu reaksi kimia.
Nah, entalpi ini tidak dapat diukur secara pasti, maka dari itu kita hanya bisa mengukur entalpi dari perubahannya. Dari definisi ini, kita dapat merumuskan perubahan entalpi sebagai berikut. Perubahan entalpi atau biasa disebut juga dengan delta H sama dengan entalpi produk dikurangi entalpi reaksi atau H produk dikurangi H reaksi. Nah, itu merupakan rumus dari perubahan entalpi suatu reaksi. Perubahan entalpi ini menunjukkan banyaknya kalor yang dapat diserap atau dilepaskan oleh suatu sistem. Reaksi di mana suatu sistem dapat melepaskan suatu kalor disebut dengan exotherm. Sementara itu, reaksi di mana suatu sistem dapat menerima atau menyerap kalor disebut dengan endotherm. Pembahasan mengenai exotherm dan juga endotherm silakan teman-teman diskusikan lebih lanjut secara berkelompok menggunakan kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Silakan kalian mengkaji hal-hal tersebut pada sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian hasil kajiannya ditulis di dalam lembar diskusi pada LKPD yang sudah Ibu berikan secara rapih dan juga menarik. Lembar diskusi akan Ibu kumpulkan pada pertemuan selanjutnya apabila semua kelompok sudah menjelaskan hasil kajiannya. Sebelum Ibu menutup, Ibu ingin tahu dulu nih seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi termokimia pada hari ini. Jadi teman-teman silahkan buka gadgetnya dan masukkan pin code yang sudah Ibu sediakan. Wah, alhamdulillah ternyata teman-teman semua sudah mengerti ya tentang pembelajaran termokimia pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Sebelum Ibu menutup, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kelas 11 MIPA 2 yang sudah sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian sudah memberanikan diri untuk berpendapat dan menyajikan hasil kajian kalian. Sekarang applause dulu untuk kita semua yang sudah dengan baik melaksanakan pembelajaran hari ini. Ibu ingatkan sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa untuk melengkapi lembar diskusinya. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai kalorimetri, jadi sebaiknya teman-teman dipelajari terlebih dahulu sebelum pertemuan berikutnya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.